Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bu Nining. Kali ini kita akan membahas mengenai tips berhasil dalam presentasi bisnis. Seorang pembicara yang melakukan presentasi di hadapan audiens tentunya memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut, seorang presenter perlu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut berlaku juga untuk presentasi bisnis. Presentasi bisnis dapat dijadikan sebagai bagian dari upaya promosi. Oleh karena itu, jangan sia-siakan kesempatan tersebut. Apalagi jika presentasi bisnis dihadiri audiens dengan jumlah yang besar. Beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan presentasi bisnis antara lain persiapan presentasi, bahasa tubuh ketika presentasi, dan kepercayaan diri akan kita bahas dalam video kali ini. Oke, cekidot! Baik, kita mulai. Hal pertama yang harus diperhatikan yaitu persiapan presentasi. Presentasi bisnis yang baik dapat dicapai jika persiapan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Oke? Apa saja sih persiapannya? Yang pertama yaitu menguasai materi yang akan dipresentasikan. Penguasaan materi presentasi merupakan salah satu syarat penting karena menyangkut kredibilitas pembicara dan perusahaan. Tidak siapnya materi yang akan dipresentasikan bukan saja menghambat penyampaian pesan kepada audiens, tetapi juga akan memberikan citra atau image yang kurang baik bagi pembicara yang bersangkutan. Next adalah menguasai berbagai alat bantu presentasi dengan baik. Di samping penguasaan materi, presenter hendaknya mampu memanfaatkan berbagai alat bantu presentasi. Sebab, dengan menguasai alat bantu presentasi, presenter dapat membawakan materi presentasi dengan lebih baik dan menarik. Audiens juga akan lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Berikutnya yaitu menganalisis poin-poin penting dalam presentasi. Nah, pendekatan yang bisa digunakan adalah dengan teknik 5W1A. Yang pertama yaitu who atau siapa. Di sini pembicara harus mengetahui siapa audiens yang akan menghadiri presentasi bisnis tersebut. Yang kedua yaitu what atau apa, dengan mengetahui apa yang diinginkan audiens dan apa tujuan audiens menghadiri presentasi tersebut. Diharapkan pesan-pesan bisnis yang disampaikan oleh pembicara dapat tepat sasaran. Yang ketiga yaitu where atau di mana, ini menyesuaikan di mana presentasi tersebut dilakukan. Yang keempat yaitu when atau kapan. Nah, ini pembicara harus memperhatikan kapan presentasi tersebut dilakukan seperti tanggal, bulan, hari, jam, dan berapa lama waktu presentasi. Yang kelima yaitu why atau mengapa. Sebelum melakukan presentasi, pembicara juga harus mengetahui alasan mengapa ia melakukan presentasi bisnis tersebut. Yang keenam yaitu how atau bagaimana. Nah, ini pembicara hendaknya mengetahui bagaimana cara yang tepat dalam melakukan presentasi sehingga pesan-pesan bisnis dapat disampaikan dengan baik dan betul-betul dipahami oleh audiens. Oke, next, menganalisis tempat presentasi. Menganalisis lingkungan atau tempat pelaksanaan presentasi tidak kalah pentingnya dengan faktor-faktor lain. Pemahaman terhadap lingkungan atau suasana akan memberikan kemudahan bagi pembicara dalam mempersiapkan alat bantu presentasi yang sesuai dengan suasana lokasi. Bahasa tubuh ketika presentasi harus diperhatikan juga. Di antaranya yaitu bahasa yang pertama adalah ekspresi wajah. Yang pertama adalah ekspresi wajah. Yang pertama adalah ekspresi wajah. Yang kedua yaitu senyuman. Menurut penelitian, seseorang yang mudah tersenyum akan lebih mudah bahagia daripada yang tidak pernah tersenyum. Jadi, give smile. Yang ketiga yaitu kontak mata. Kontak mata yang efektif dan efisien adalah ciri-ciri profesionalitas pembicara. Mata adalah cerminan hati sehingga tidak bisa berbohong. Yang ketiga berikutnya yaitu gerakan tangan.
Nah, gerakan tangan saat presentasi akan membantu pembicara untuk memperkuat topik bahasan dan meyakinkan audiens. Berikutnya yaitu gerakan tangan. Nah, gerakan tangan saat presentasi akan membantu pembicara untuk memperkuat topik bahasan dan meyakinkan audiens. Berikutnya yaitu gerakan tangan. Nah, gerakan tangan saat presentasi akan membantu pembicara untuk memperkuat topik bahasan dan meyakinkan. Yang kelima yaitu gerakan bahu. Yang kelima yaitu gerakan bahu. Yang kelima yaitu yang berikutnya yaitu gerakan kepala. Dalam sebuah presentasi dapat digunakan oleh pembicara untuk menunjukkan sikap setuju atau menolak sesuatu. Nah, yang terakhir yaitu cara berdiri. Presenter harus memperhatikan sikap atau cara berdirinya ketika menyampaikan sebuah presentasi. Nah, yang terakhir yaitu cara berdiri. Presenter harus memperhatikan sikap atau cara berdirinya ketika menyampaikan sebuah presentasi. Nah, selamat mencoba tips agar presentasi bisnis kita berhasil. Selamat mencoba.